Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesia aku dengan tema aibmu adalah aib keluargamu. Nah tadi kita sudah bahas secara mendalam di segmen Tanya Jawab. Nah kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi Tanya Jawab. Kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah. Yang pertama kami persilakan Ibu, Norma. Norma ini Bapak atau Ibu nih? Silakan boleh berdiri. Oh, Neng Norma, Adi, Ukhti Norma. Baik, nanti akan dijawab Satile ya, silakan. Izinkan perkenalan, nama saya Norma dari Bekasi. Izin tanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita membedakan antara rahasia yang perlu dijaga dengan informasi yang perlu diungkap? Mungkin itu saja, terima kasih Pak Ustadz. Baik, Ustadz Tile terlebih dahulu nih. Iya, Ukhti Norma ini. Iya, langsung ini. Langsung udah turun. Ya, Neng Norma, Masya Allah luar biasa. Norma. Alhamdulillah pertanyaannya ini mana yang mesti kita kasih tahu ya enggak, antara informasi yang baik atau enggak di medsos terutama ya kan begitu. Jadi setiap kita itu pasti bisa menerka mana hal-hal yang pribadi yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat dan media, dan ada juga hal-hal yang mesti kita rahasiakan. Artinya ketika informasi umpama contoh Neng Norma dapat flyer, hadirilah pengajian tabligh akbar di masjid ini dengan penceramah ini. Nah itu boleh di-share. Dikasih tahu, diinformasikan. Artinya apa? Itu salah satu bentuk dakwah. Dakwah kita di medsos. Ini medsos luar biasa pengaruhnya. Kenapa? Karena emang udah kemajuan zaman. Di rumah aja ibu, jujur aja. Anak megang HP, bener? Emaknya megang HP, bapaknya megang HP. Mau tidur masih megang HP. Bangun tidur yang dicari. Berantem laki bini gara-gara. Berantem sama cewek pacarnya gara-gara. Ini. Emang udah zamannya HP, bener bu? Tapi kita bisa menyikapi itu semua dengan cara apa? Hal-hal yang baik yang mesti diposting, hal-hal yang baik yang mesti dikonsumsi itu untuk tujuan dakwah. Tapi hal-hal yang pribadi, ini kadang-kadang banyak masih hal-hal yang pribadi kita expose di medsos. Ya enggak, kadang-kadang ada yang pengen banget di-mention. Cia, ngerti gak? Iya kan? Hal-hal yang baik boleh kita mention, terus kita upload lagi ya kan. Insya Allah ini semua membawa kebaikan buat kita. Artinya kita dewasa dalam menyikapi medsos. Sekarang ini luar biasa Pak Bu. Pengaruhnya dulu saya nih, dulu nonton layar tancap aja susah. Bener bapak galak, emak galak, masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Dulu tuh bu, dulu. Sekarang anak kita bagaimana mau dikuncin pintu, filmnya udah masuk ke kamar. Filmnya udah masuk di rumah, filmnya udah di handphone. Artinya ini filter buat kita semua dengan cara apa? Hal yang baik kita mesti sampaikan. Tadi saya sudah bilang, fa'amma bini'mati rabbika fahadits. Ketika kita mendapat nikmat, kasih tahu orang lain. Dengan tujuan bukan sombong, bukan ria. Benar bu? Makanya kan ada orang kadang lagi umroh ya bu. Ini kan biasa orang-orang warga plus 62 kan begitu ya biasanya kan. Kalau di depan Ka'bah, oke guys, alhamdulillah saya udah masuk ke Masjidil Haram ya kan. Nah ini boleh diupload apa tidak? Tergantung niatnya. Kenapa? Semua ibadah innamal a'malu binniat. Semua kerjaan ada tujuannya dengan apa? Pertama niatnya baik apa enggak? Kalau cuma buat ria enggak dapat apa-apa. Benar bu? Pekerjaan yang ria itu semuanya enggak ada balasannya. Percuma kita kerja ibadah dengan pengen pamer, pengen dipuji. Tetapi ada kerjaan amalan yang pakai dengan niat ria, pengen pamer sama orang, ada pahalanya. Apa itu? Banyak baca solawat. Solawat dalam keadaan ria boleh. Tuh hebat, tetap berpahala. Inilah kehebatan sholawat. Maka Neng Norma insya Allah pasti ketika kita sudah bisa mendapat, memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kita konsumsi secara umum. Dan untuk apa yang kita sampaikan secara yang baik. Insya Allah akan mendapat berkah. Amin. Niatin dakwah, niatin kita semua untuk ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah ditunjuk-tunjuk makanya saya... Baik, terima kasih Ustaz Tile. Paling tidak
saring sebelum sharing. Iya, saring Nah, sebelum itu, sharing. Ini gitu. saring, diayak. Diayak, udah kayak beras ya. Baik, terima kasih Ustadz Tile atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Ibu Suntaman yang akan dijawab nanti oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen bertanya, bagaimana cara menyikapinya kalau kita ini diajak curhat sama teman tentang keluarganya, aib keluarganya, lebih khusus ke suami gitu Ustadz. Baik. Ya, Itu aja Ibu? Ya. Nah ini persis tadi yang diceritain Ustadz Tile tadi ya. Ada ibu-ibu jamaah nanya keluarga ke Ustadz Tile. Ustadz Tile jawab, udah ke Ustazah aja begitu ya Ustadz ya. Iya. Silakan Ustadz Riza Muhammad untuk jawabannya. Ternyata tidak semua gibah itu dilarang. Ada gibah yang diharamkan, ada gibah yang dianjurkan. Emang lu mesti ngomongin dia. Ibu, gibah itu ada yang diperbolehkan loh. Selama tujuan dari gibah itu, kalau saya meminjam istilah Ustadz Tile, innamal a'malu binniyat, untuk menyelamatkan orang lain. Jangan ya, tolong, jangan ikut programnya dia. Karena apa? Dia sudah bawa uang banyak orang. Uangmu ini bisa dibawa juga, itu boleh. Karena tujuan gibah ini untuk menyelamatkan orang lain dari perbuatan dosa dan maksiat. Tujuannya jelas. Karena ada tujuan kebaikan. Itu gibah yang diperbolehkan. Yang kedua, gibah untuk mencari solusi. Nah, kalau ada teman datang, minta solusi sama kita, kemudian ia cerita yang sesungguhnya, maka ada kontrak yang harus ibu lakukan dengan dia untuk tidak menyampaikan cerita ini juga kepada orang lain. Jangan ngomong-ngomong loh ya. Tapi kadang ibu gak begitu. Besoknya pas lagi di arisan. Ya Allah, kan gak boleh ya. Artinya apa? Anda boleh mencari seseorang, guru, narasumber, ustadz yang dipercaya untuk mencari solusi, boleh. Tapi pastikan ustadz itu tidak ember. Nggak tumpah cerita Anda. Dia bisa menyimpan rahasia dan dia paham kalau itu aib yang harus dijaga. Maka ketika kita menyampaikan cerita yang mengandung aib keluarga tapi dalam rangka solusi untuk mencari jalan keluar, hukumnya adalah boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak ada niat, nggak ada kepentingan, ibu duduk bertingkat. Emak satu di sini, emak dua di sini. Sambil cari kutu ngomongin siapa? Nggak ada manfaat, nggak ada cerita, nggak ada macam-macamnya. Ini yang disebut ghibah yang diharamkan. Maka melihat pertanyaan tadi, kita kembalikan kepada syariat. Ghibah yang ibu lakukan selama itu dari teman untuk mencari solusi. Dan ibu bisa menjaga rahasianya dengan baik. Berdasarkan hadis Rawahul Muslim yang tadi saya sampaikan 2699. Man satara musliman satarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menjaga aib saudaranya, maka aibmu juga akan terjaga. Maka tidak apa-apa menerima cerita dari orang lain dalam rangka solusi. Jemaah, selain konteks itu ada lagi enggak ghibah yang diperbolehkan? Ghibah yang sudah menjadi rahasia umum, iya kan? Kasus korupsi artis B, iya kan? Sekian triliun, itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau kita ikut nimbrung menggibah, bagaimana konteksnya? Karena sudah bukan merupakan rahasia lagi, maka
kita boleh menggibahkan kalau ada manfaatnya saja. Ya, untuk education dan pendidikan jangan korupsi ya nak. Jangan ya, karena merugikan umat dan merugikan bangsa. Nah, inilah konteks gibah yang diperbolehkan oleh agama. Selama niatnya karena Allah mencari solusi dan untuk mengingatkan orang pada jalan kebaikan, ini masuk dalam amal ma'ruf nahi mungkar, maka insya Allah diperbolehkan. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Itulah yang ada quotes yang mengatakan ketika kita titip uang ke orang itu biasanya berkurang. Tapi kalau titip omongan ke orang biasanya bertambah. Nah itulah mungkin menjadi evaluasi tersendiri bagi kita. Nah kita masih akan ada sesi tanya jawab lagi sesaat lagi. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku.